Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jok. Kasus ini disebut sebagai salah satu polemik paling panas tahun 2025, karena menyentuh ranah sensitif, kredibilitas kepala negara dan kebebasan berpendapat di era digital. Penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya resmi memanggil ketiganya untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran UU ITE dan penyebaran informasi menyesatkan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma. Ketiganya kami jadwalkan hadir hari ini, ungkap salah satu sumber di lingkungan penyidik Polda kepada Gakorpan News. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan proses hukum akan berjalan objektif dan transparan. Kami bekerja sesuai prosedur hukum. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari klarifikasi lanjutan terhadap bukti dan pernyataan publik yang telah beredar, ujarnya dalam konferensi pers singkat. Kasus bermula dari serangkaian unggahan dan pernyataan yang menuding ijazah Presiden Joko Widodo tidak asli. Pernyataan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan sengit di ruang publik, terutama setelah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar disebut mengunggah atau menganalisis dokumen yang dianggap sebagai bukti kejanggalan ijazah, namun, ketiganya kompak membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan hanya melakukan kajian akademik dan analisis digital forensik, bukan rekayasa. Kami tidak memanipulasi apapun. Kami hanya mencari kebenaran akademis, tegas Dr. Tifa dalam pernyataan sebelumnya di akun X pribadinya. Sementara itu, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik yang juga terseret dalam kasus ini, menyatakan siap menjalani pemeriksaan dan bahkan menantang balik pihak kepolisian. Jika terbukti kami tidak bersalah, kami akan menuntut balik pihak yang menuduh kami, bahkan hingga 126 triliun rupiah, ujarnya dengan nada tegas di depan awak media. Pernyataan itu sontak memicu reaksi publik dan menjadikan kasus ini semakin disorot oleh berbagai kalangan, dari akademisi, pegiat hukum, hingga politisi. Dalam unggahan terbarunya di platform X, Dr. Tifa menyebut kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kaum intelektual. Ia bahkan mengajak masyarakat datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan moral. Kami hanya mencari kebenaran. Jangan bungkam intelektual yang berpikir kritis, tulisnya. Seruan tersebut membuat area depan Polda Metro Jaya mulai dipadati simpatisan sejak pagi. Aparat keamanan tampak siaga menjaga agar situasi tetap kondusif. Banyak pihak menyerukan agar aparat kepolisian bertindak profesional dan tidak politis dalam menangani perkara ini. Kasus ini dinilai menjadi tolak ukur independensi hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi isu yang bersinggungan dengan pejabat tertinggi negara. Pemeriksaan hari ini menjadi babak baru drama hukum nasional yang mempertemukan 3 tokoh vokal dengan kekuatan hukum negara. Apakah ini akhir dari tudingan ijazah palsu, atau justru awal dari perang panjang opini publik dan bukti digital? Satu hal pasti, semua mata kini tertuju ke Polda Metro Jaya, dan dari sana, sejarah baru mungkin sedang ditulis. Bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Kita beralih ke suasana ibu kota dipastikan panas dan padat hari ini, Kamis, 13 November 2025. Sebanyak 5 titik lokasi aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar secara serentak oleh berbagai elemen masyarakat di wilayah Jakarta Pusat. Informasi resmi dari Polres Metro Jakarta Pusat menyebut, aksi ini melibatkan beragam kelompok mahasiswa, ormas, hingga elemen supporter nasional. Aparat kepolisian pun telah menyiagakan ratusan personel gabungan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas warga. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Ruslan Basuki, mengungkapkan detail 5 lokasi utama yang menjadi titik unjuk rasa hari ini. Aksi pertama di kawasan Gambir, oleh massa dari Universitas Trisakti bersama beberapa elemen masyarakat lainnya pada Kamis pagi, ujar Ruslan kepada Gakorpan News. Berikut daftar lengkapnya. Kawasan Gambir, aksi mahasiswa Universitas Trisakti bersama sejumlah elemen masyarakat menuntut reformasi birokrasi dan transparansi publik, Mahkamah Konstitusi, MK, massa menyoroti putusan hukum dan meminta penegakan konstitusi yang lebih bersih, Kementerian Agama RI,
Jalan Tamrin. Digerakkan oleh keluarga besar mahasiswa Unindra, KBM Unindra, menyoroti isu moralitas dan kebijakan pendidikan agama. Kementerian Keuangan RI, aksi dari Laskar Merah Putih, menuntut transparansi penggunaan dana publik dan keadilan ekonomi nasional. Kantor pusat PSSI, digeruduk oleh kelompok Ultras Garuda Indonesia, yang menuntut pembenahan total dalam tubuh sepak bola nasional. Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 425 personel diturunkan untuk melakukan pengamanan di seluruh titik aksi. Kami menurunkan 425 personel di Jakarta Pusat. Masyarakat diimbau untuk menghindari 5 titik tersebut bila tidak memiliki kepentingan mendesak, kata Ruslan. Selain aparat kepolisian, tim lalu lintas juga menyiapkan skema pengalihan arus kendaraan di sekitar kawasan Gambir, Tamrin, dan Sudirman untuk mengurai kemacetan akibat masa aksi. Pantauan tim Gakorpan News, beberapa kelompok massa sudah mulai berkumpul sejak pukul 7.30 WIB di titik-titik strategis. Sejumlah spanduk dan poster bertuliskan, turunkan Dewan tidak produktif, transparansi anggaran sekarang, hingga, bersihkan sepak bola nasional, tampak dikibarkan di jalan. Situasi sejauh ini masih terkendali, namun kepolisian menegaskan akan bertindak tegas bila aksi berubah anarkis. 5 aksi yang terjadi bersamaan hari ini menggambarkan tingginya tensi sosial politik menjelang akhir 2025. Dari kampus hingga jalanan, dari mahasiswa hingga supporter, gelombang kritik terhadap kinerja lembaga negara kembali menggema di jantung ibu kota. Pertanyaannya, apakah ini sekadar aksi spontan? Atau tanda bahwa suara rakyat mulai kembali menggelegar dari bawah? Gakorpan News akan terus memantau dinamika di lapangan sepanjang hari ini. Through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echoed whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they